Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Enam hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk membuat orang yakin atau memastikan sesuatu, kadang-kadang perlu satu percobaan. Atau misalnya kalau orang masak, mau tahu apakah masakannya itu cukup enak untuk dimakan atau untuk disajikan, biasanya dicicipi dulu, diambil sedikit, dicoba, nanti dikoreksi rasanya kurang apa, supaya enak, supaya tahu yang enak itu bagaimana. Atau juga kalau orang mau nonton film misalnya, sebelum dia pergi untuk nonton film, barangkali perlu lebih dulu orang melihat apakah kira-kira film ini nanti akan bagus atau tidak. Orang baca sinopsisnya dulu, atau kemudian mungkin bisa lihat teasernya dulu, cuplikan-cuplikannya, sehingga dia kira-kira tahu nanti film itu akan seperti apa. Apa yang kita dengarkan dalam sabda Tuhan dan juga yang kita rayakan pesta Tuhan Yesus yang menampakkan kemuliaannya ini, itu juga kira-kira seperti itu. Bagaimana para murid, 3 orang tadi, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, diajak untuk naik ke gunung, dan di situ mereka melihat cuplikan. Ini belum yang sungguh-sungguh, ya. Cuplikan, mencicipi bahwa guru mereka ini adalah Tuhan yang mulia. Karena tadi kita mendengar 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Tapi apa yang terjadi 6 hari sebelumnya? Yang terjadi 6 hari sebelumnya adalah Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa Mesias itu harus menderita, harus wafat. Lalu apakah mereka masih akan setia mengikuti Tuhan Yesus kalau ternyata Mesias itu harus menderita? Orang bisa jadi kecewa karena jagoannya kalah misalnya. Orang bisa jadi kecewa, sakit hati karena ternyata mengikuti Yesus itu harus
Tidak hanya mengikuti begitu saja, tapi menyangkal diri dan memikul salib. Itu yang dikatakan 6 hari sebelumnya. Bahkan kemudian kita mendengar Tuhan Yesus menegur Petrus. Ya. Nah, saudari-saudara yang terkasih, 3 murid ini diajak untuk mencicipi kemuliaan Tuhan, untuk melihat sebentar, melihat sekilas bahwa ya memang ada penderitaan, memang akan ada salib, tetapi pada akhirnya bukan itu, pada akhirnya adalah kemuliaan. Tadi kita mendengar memang 3 murid ini yang diajak, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yang mengikuti Tuhan Yesus tentu saja tidak hanya ini, ada banyak, kita tahu. Apakah 12? Saya kira juga tidak hanya 12, tapi juga ada sekian banyak orang yang mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Tapi dia memilih 12 rasul. Dari 12 itu dipilih lagi 3 orang. Sesuatu yang biasa, saya kira ada, ya kita tidak bisa menyamaratakan kedekatan dengan semua orang. Demikian juga dengan Tuhan Yesus yang memilih 3 orang ini, karena mereka juga yang nanti menemani di Getsemani di saat-saat berat penderitaan Tuhan. Orang yang sama, 3 orang ini. Tapi sebelum itu mereka dikuatkan, mereka diteguhkan dengan peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya ini. Dan saudari-saudara, kita tadi mendengar juga ya, di atas gunung 3 orang ini muridnya, lalu kemudian Yesus seorang diri, dan tahu-tahu ada 2 orang yang lain juga ya, ada Musa, ada Elia. Yesus tiba-tiba mukanya bersinar ya, berubah, bersinar seperti apa tadi? Seperti matahari, bercahaya seperti matahari. Kalau anak-anak muda di Indonesia ngomongnya mukanya glowing, nah, begitu kan? Nah, mukanya glowing, bersinar. Idaman ibu-ibu ya, berusaha supaya mukanya tetap glowing. Ini harus perawatan di mana, nah, misalnya begitu. Tapi jangan lupa nanti pergi mancing, mampir ke sawah, mukanya glowing, kakinya pecah-pecah ya. Jadi yang dirawat hanya mukanya, lupa yang lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ini juga yang dialami oleh Tuhan waktu di atas gunung, mukanya bercahaya sehingga murid-murid itu dikatakan tersungkur. Di situ ada Musa, di situ ada Elia, 2 orang yang sama-sama dikenal oleh para murid. Saya kira kalau mereka, tentu mereka tahu Taurat, mereka tahu kitab Perjanjian Lama, mereka mengenal sosok ini, siapa Musa, siapa Elia. 2 orang juga yang sama-sama menerima karunia Tuhan di atas gunung. Musa kita tahu di Gunung Sinai menerima hukum Tuhan, 10 perintah Allah. Elia juga sama saja, dia juga mengalami karya Tuhan luar biasa ya, di atas Gunung Horeb. Bagaimana dari 2 orang yang di atas gunung ini, kemudian Tuhan Yesus juga bertemu, ada bersama dengan mereka, 3 tokoh yang luar biasa di atas gunung ini. Oleh Musa, kira-kira apa yang mau disampaikan di sini? Musa mau mengingatkan para murid, dulu ada hukum namanya 10 perintah Allah. Nanti akan ada hukum yang lebih besar namanya kasih, yang sebentar lagi akan dibuktikan dengan yang namanya salib, ketika Tuhan memberikan kasih-Nya total ya. Orang kalau sudah memberikan nyawa itu sudah tidak bisa memberi apa-apa lagi, itu sudah semuanya. Barangkali orang menunjukkan cintanya memberi bunga, memberi uang, memberi rumah, memberi mobil dan seterusnya. Tapi kalau sudah nyawa, apalagi? Itu sudah semuanya. Dan itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Musa mau menunjukkan, kehadiran Musa di atas gunung saya kira juga mau menunjukkan ini. Nanti gurumu inilah yang akan memberikan hukum yang paling utama, dan dia sendiri yang memberi contohnya, memberikan nyawanya demi cintanya kepadamu. Itu yang mau disampaikan. Elia juga, Elia mau meneguhkan ya. Para murid diajak untuk mengingat dulu di atas gunung ini. Elia ini berhadapan dengan imam-imam Baal. Kira-kira adu kuat
adu kuat, siapa yang lebih kuat, apakah Baal atau Yahweh? Dan disitulah Yahweh menang. Api turun membakar persembahan yang dipersembahkan oleh Elia. Nah, ini juga mau meneguhkan para rasul pada waktu itu. Nanti kamu akan melihat gurumu ini menderita, mati disalib, seolah-olah dia ini kalah karena dia hebat, dia bisa sembuhkan orang, dia bisa hidupkan orang mati, dia bisa banyak buat mujizat, tapi dia akan mati nanti. Seolah-olah kalah. Tapi kehadiran Elia mengingatkan, Yahweh menang, Tuhan akan menang. Walaupun seolah-olah tampaknya dia kalah. Nah, saudari-saudara, inilah yang mau ditunjukkan oleh peristiwa Yesus yang menampakkan kemuliaannya di atas gunung. Para murid kemudian menjadi bahagia karena itu. Maka dikatakan tadi, Guru, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini, kata-kata Petrus, karena melihat kemuliaan, melihat kemenangan. Dan Petrus mau berlama-lama, biarkan ku dirikan di sini 3 kemah supaya bisa menginap, supaya bisa tinggal dalam kebahagiaan itu lebih lama. Tapi rupanya tidak. Apa yang terjadi kemudian adalah memang mereka harus turun gunung. Dan itu juga menjadi pesan pesta hari ini. Apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam awan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Saudari-saudara, untuk menjadi murid yang setia, dengarkanlah dia. Ini saya kira menjadi pesan penting bagi kita ketika hidup kita menjadi sangat sibuk. Ketika bunyi-bunyi yang lebih keras di dalam hati dan pikiran kita itu bukan suara Tuhan. Kita kerap kali kemudian berhadapan dengan kekecewaan seperti para murid. Apakah Tuhan gagal menyelamatkan aku sehingga hidupku menderita dan susah? Tetapi kita diminta untuk punya waktu untuk tenang dan kemudian mendengarkan apa yang menjadi suara Tuhan. Kita diingatkan oleh panggilan Samuel misalnya. Ketika Tuhan memanggil dia Samuel, Samuel. Samuel yang tidak tenang mengira bahwa yang memanggil adalah Imam Eli, tetapi ternyata bukan. Imam Eli hanya memberi pesan, kalau ada suara itu lagi, katakan kepadanya, bersabdalah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Dan kadang-kadang kita lupa dengan hal ini ketika hidup kita menjadi terlalu sibuk. Kita tidak punya waktu untuk diam dan hening dan berkata kepada Tuhan, bersabdalah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Kapan kita mau mendengarkan kalau kita tidak pernah punya waktu untuk itu? Kapan kemudian kita punya iman yang kuat dalam menghadapi masalah kalau kita tidak pernah punya waktu untuk mendengarkan Tuhan? Nah, saudari-saudara, kita diingatkan hari ini, dengarkanlah Dia. Barangkali juga terlalu banyak suara-suara di dalam otak kita, di dalam pikiran kita, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita atau apa yang menjadi peneguhan-peneguhan yang diberikan Tuhan kita tidak mau dengar. Sehingga kemudian kita merasa kita bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan pikiran kita sendiri. Dan itulah yang dihadapi dunia sekarang ini. Banyak orang putus asa. Karena apa? Karena tidak pernah punya waktu untuk mendengarkan suara Tuhan. Nah, saudari-saudara, para murid juga punya potensi untuk gagal, untuk tidak setia, untuk kecewa kepada Tuhan, karena mereka mengira Tuhan kalah, Tuhan gagal, Tuhan mati di salib. Tapi sebenarnya itu tidak selesai dengan kegagalan, karena tadi kita melihat yang sebenarnya adalah Tuhan nanti itu akan mulia dan kamu juga akan mulia bersama dengan Dia. Penderitaan yang kau alami di dunia ini bukan penderitaan yang definitif. Itu akan ada masanya, semuanya itu selesai. Tetapi setelah selesai itu apa? Kemuliaan bersama dengan Tuhan, kalau kita juga bisa setia kepadanya. Saudari-saudara, mari kita mohon supaya kita menjadi murid-muridnya yang setia, menjadi murid-muridnya yang punya waktu untuk mendengarkan ketika Dia mau berbicara kepada kita.
Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.